narasumber ya. Juga ada Profesor Samsul Ma'arif, juga ada Profesor Sobar Sutisna, para dosen dan mahasiswa Fakultas Keamanan Nasional yang jumlahnya 100 sampai 115. Demikian Bapak Dirjen. Terima kasih atas paparannya tadi yang sudah beliau sampaikan dengan sangat jelas, yang fokusnya ditujukan kepada sektor pencegahan dan pengendalian, di mana COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang mata rantainya adalah ada sumber, ada media, ada kelompok rentan. Sehingga pendekatan shift community berbasis komunitas itu yang menjadi utama, yaitu di mana masyarakat atau manusia dianggap sebagai subjek maupun objek. Juga mengacu kepada International Health Regulation 2005 bahwa basis pengendalian itu meliputi mendeteksi, mencegah, dan menangani. Tadi disampaikan juga dibutuhkan sistem infrastruktur kesehatan masyarakat yang adekuat, kemudian komunitas yang saling melindungi merupakan benteng pertahanan yang paling ampuh untuk melawan COVID-19. Juga disampaikan upaya pencegahan dan pengendalian di level individu maupun di level masyarakat. Juga esensi tentang PSBB tadi disampaikan bahwa merupakan pembatasan aktivitas sosial yang merupakan upaya percepatan penanganan COVID-19. Diharapkan COVID-19 ini dampaknya terhadap keamanan nasional dapat diminimalisir. Saya kira demikian, ketiga narasumber telah menyampaikan materinya. Saya yakin seluruh peserta seminar sangat antusias mengikuti seminar ini. Tentu banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber. Namun pada sesi ini, karena waktu, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit untuk sesi tanya jawab. Mudah-mudahan juga para narasumber masih menyediakan waktunya sekitar 30 menit untuk tanya jawab. Untuk sesi pertama, kami akan memberikan kesempatan dengan 4 orang penanya, yaitu dari mahasiswa DRK, mahasiswa keamanan maritim, dan mahasiswa manajemen bencana, serta 1 orang dari dosen. Untuk itu kami persilahkan kepada peserta seminar yang akan bertanya. Mohon pertanyaan disampaikan secara singkat dan menyebutkan nama. Baik, untuk kesempatan pertama, sudah mungkin saya dibantu oleh host. Pertanyaan pertama akan disampaikan dari mahasiswa program studi damai dan resolusi konflik. Kesempatan pertama sudah menyampaikan, yaitu kami persilakan kepada Muhammad Aziz. Muhammad Aziz, kami silakan untuk menyampaikan pertanyaan dan ditujukan kepada narasumber yang diharapkan. Kemudian untuk penanya kedua dari Prodi Keamanan Maritim, saya persilahkan Saudari Saudara Sutorus, Nelly Sutorus. Ada Nelly Sutorus? Ya. Selanjutnya yang penanya ketiga dari Prodi Manajemen Bencana, kami persilahkan Saudara Rohmat. Ya, baik. Itu 3 penanya dari mahasiswa, nanti mungkin terakhir dari dosen. Untuk penanya pertama, Saudara Muhammad Aziz dari Prodi Damai dan Resolusi Konflik, kami persilahkan langsung untuk membuka fitur unmute-nya. Silakan. Aziz. Halo, kalau tidak ada Aziz, mungkin Pasya dari DRK tadi sudah menyampaikan. Pasya ada? Oh, Tasya, ya, oke. Oke, silakan Tasya. Untuk tombol audionya agar dibuka. Ya, Pak. Silakan Mbak Adi Tasya.
Tasya, audionya dibuka lagi, diklik. Siap, Bapak. Langsung. Halo Tasya. Mohon izin, Bapak. Ya, langsung disampaikan pertanyaannya. Tes. Silakan. Siap. Saya mahasiswa. Siap. Saya Adita Nur Zahra, Bapak, mahasiswa dari Damai dan Resolusi Konflik. Terima kasih atas pemaparannya, sangat berguna dan bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa dalam melihat permasalahan COVID-19 di Indonesia dalam perspektif keamanan nasional. Berhubungan dengan ini, kami ingin bertanya kepada Bapak sekalian mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Tertarik dengan program jaring pengaman sosial secara telah menganggarkan cukup banyak uang, namun banyak kritikan yang menyatakan bahwa penyaluran dan sasaran masih belum merata. Kami ingin bertanya Bapak, bagaimana strategi pemerintah ke depannya untuk meratakan bantuan ini? Selain itu, mungkin kami ingin bertanya juga Bapak mengenai peraturan pemerintah yang menjelaskan mengenai kekarantinaan wilayah yang baru keluar tahun ini, atau setelah 2 tahun kurang lebih Undang-Undang Karantina Wilayah Kesehatan dikeluarkan membuat peraturan ini. Terima kasih Bapak, sekian dari kami. Baik, terima kasih Saudara Tasya sudah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama terkait dengan strategi agar jaring keamanan sosial dapat sesuai sasaran dan terkait dengan undang-undang karantina. Kita lanjutkan dulu ke penanya kedua dari Prodi Keamanan Maritim. Kami silakan Nelly Sitorus. Ya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu Pak. Oke, atau kalau tidak ada Angga Faris, tadi sudah mendaftar untuk ingin bertanya. Angga Faris, silahkan saya berikan kesempatan. Mungkin yang Prodi MB dulu Bapak. Oke, mungkin yang siap, Saudara Rohmat dari MB, apakah sudah siap untuk bertanya? Siap Bapak, siap Bapak. Oke, dipersilahkan disampaikan secara singkat kepada narasumber. Izin, nama Rohmat Hidayat, Prodi Manajemen Bencana. Saya sangat tertarik dengan materi dan tema yang seminar kali ini. Cukup bermanfaat bagi kita semua karena pandemi COVID-19 ini lagi sedang booming-boomingnya terkait dengan keamanan nasional. Ingin saya tanyakan Bapak ke penanya pertama, pemateri pertama. Boleh ulangi pemateri ketiga, Bapak Ahmad Yuryanto. Yang pertama terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan PSBB saat ini? Padahal jauh sebelumnya Gubernur DKI sudah menyarankan diadakannya lockdown wilayah. Sehingga keputusan pemerintah ini menurut banyak pihak sedikit terlambat. Kemudian menurut pendapat Bapak, apa sih perbedaannya PSBB dengan lockdown ataupun dengan karantina wilayah? Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, pertanyaan kami, kita pernah mengalami sebelumnya mengatasi pandemi sebelumnya burung Pak. Kebetulan Bapak saat itu terlibat mengatasi di dalamnya dalam kegiatan tersebut. Saat itu kalau nggak salah Bapak di bidang Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Saat itu karantina wilayah diberlakukan sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 6. Pertanyaan saya Pak, bagaimana pengalaman Bapak? Pengalaman Bapak tersebut tidak diaplikasikan pada kasus pandemi COVID-19 ini. Padahal permasalahannya sama, artinya masalah tentang kesehatan. Izin demikian, mohon pencerahan dan tanggapannya. Terima kasih.
Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Rahmat menyampaikan 2 pertanyaan ditujukan kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto tentang PSBB dan lockdown serta tentang lesson learned dari penanganan krisis kesehatan. Kami lanjutkan dulu memberikan kesempatan kepada penanya ketiga dari Prodi Keamanan Maritim. Mungkin ada Sebrina, Saudari Sebrina. Saudara host, silakan. Sebrina ada? Sudah. Oke, silakan Saudara Sebrina untuk menyampaikan pertanyaannya. Sudah bisa langsung, Mas? Izin Pak, ini mic-nya nyala. Mungkin dari Mbak Sebrinanya yang belum bersuara, Pak. Oke. Oke, halo Sebrina. Halo. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya secara singkat. Izin Bapak, apa sudah terdengar Bapak? Ya, sudah terdengar. Silakan langsung berbicara. Ya, izin Bapak untuk menyampaikan, saya Sabrina Mahardika dari Prodi KM. Untuk kedepannya Bapak, apakah ada yang berubah dari BNPB atau Kementerian Kesehatan terkait adanya pandemi ini sebagai sebuah pengalaman dan sebuah pembelajaran? Karena mungkin tidak menutup kemungkinan akan ada pandemi berikutnya yang dimana kita nggak akan terlalu hektik untuk menerima pandemi tersebut yang masuk ke Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Sabrina ditujukan kepada ketiga narasumber ya tentang kemungkinan pandemi yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Siap, Bapak. Ya. Oke. Terima kasih, demikian Bapak narasumber. Kami mohon untuk menjawab 3 penanya dari mahasiswa. Kami mohon secara bergiliran untuk memberikan jawabannya atau tanggapannya, pencerahannya. Mungkin kami berikan kesempatan pertama tadi karena dari Bapak Dodi barangkali, apakah ada yang bisa dijawab dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa aja. Selanjutnya nanti dari Pak Herdadi dan terakhir dari Bapak Yuryanto. Kami silakan. Baik, Pak Moderator. Tadi ada Saudari Tasya nanyakan tentang social safety net. Ya. Mungkin kalau ada 2 pertanyaan beliau, satu lagi tentang undang-undang kekarantinaan kesehatan, tapi nanti mungkin Pak Yuryanto mungkin lebih pas untuk ini. Tentang social safety net sebenarnya ini dirapatkan, lirik satunya adalah Kementerian Sosial, tetapi ini sudah disiapkan dengan berulang-ulang kali rapat dengan Presiden. Saya kondisinya memang sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali sebenarnya bentuk social safety net ini. Dari pemerintah pusat saja nanti antara lain ada bantuan prakerja, ada BLT, ada juga bantuan sembako. Itu hanya baru di tingkat pusat. Juga dengan hal sama juga akan digabung dengan tingkat provinsi dan kabupaten dengan APBD-nya. Nah, sekarang sudah berjalan di beberapa tempat, terutama kemarin mulai di DKI. Tapi memang biasanya klasik adalah tentang masalah data. Ya. Nah, sekarang pendataan sedang diperbaiki lagi, sehingga ke depan diharapkan dengan pendataan yang baik, malah juga dianjurkan akan menggunakan juga data dari PLN, karena ini umumnya PLN yang langganannya di bawah 450 watt itu adalah keluarga prasejahtera. Nah, insya Allah ini disiapkan dengan refocusing dana pemerintah, baik dari APBN maupun APBD. Ini nanti harus bisa menjamin kesejahteraan masyarakat yang terdampak daripada
bencana kesehatan ini sampai 3 atau 4 bulan ke depan. Dan itu sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh Ibu Menteri Keuangan. Dan Bapak Presiden begitu serius betul mempersiapkan ini. Dan insya Allah nanti ini berjalan dengan baik sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan saja tergantung kita semua. Kalau kita semua sepakat, masyarakat juga sepakat bahwa kita akan merubah lifestyle kita menjadi sedikit lebih disiplin, sehingga masa penanganan COVID-19 ini bisa kita perpendek sesegera mungkin. Mudah-mudahan masa-masa sulit ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan bersama-sama oleh semua pihak, termasuk oleh masyarakat tentunya. Terus yang kedua tadi juga ada yang menanyakan tentang kapan sih kalau nanti terjadi lagi ke depan bagaimana pandemik ini. Kami rasa semua kemungkinan sekarang bisa terjadi, ya. Karena apa? Karena memang sebenarnya ini sudah banyak yang meramalkan. Tadi juga disampaikan oleh beberapa pembicara, Pak Yuri, Ahmad Yudianto maupun Pak Dr. Heri Dadi, bahwa juga pernah dulu terjadi Spanish flu besar-besaran, dan ini juga berkemungkinan akan berulang itu sangat tinggi. Mengingat globalisasi ini, pergerakan manusia dari satu titik ke titik lainnya, dari negara ke negara lainnya, bahkan sekarang di-endorse kan, sejak 10 tahun yang lalu, kita ke beberapa negara itu malah tanpa visa. Sehingga akhirnya resiko kontak person dengan orang ini sangat cepat sekali. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman yang berat ini, kita semua akhirnya merubah strategi ke depan. Bagaimana kita kalau nanti menghadapi hal yang sama ke depan. Dan saya yakin dengan pengalaman sekarang ini, banyak investasi ataupun aset knowledge yang kita kumpulkan, sehingga insya Allah kalau hal sama akan terjadi lagi tahun depan, kita akan lebih mudah, tidak tergagap, tidak surprise seperti yang sekarang kita hadapi. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan dari beberapa penanya yang ditujukan kepada para narasumber. Terima kasih Pak Moderator. Ada Dr. Heri Dadi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ada 2 hal yang barangkali bisa saya share. Yang pertama dari MB, Pak Rohmat, walaupun pertanyaannya untuk Pak Ahmad Yudianto, tapi barangkali sedikit saya bisa share tentang pengalaman flu burung. Jadi kebetulan pada waktu itu kita banyak terlibat dalam penanganan kasus flu burung. Ada hal yang mendasar Pak Rohmat, perbedaan antara penanganan kasus flu burung atau wabah flu burung H5N1 dengan COVID. Yang paling mendasar adalah pada saat itu sampai dengan terakhir kasus flu burung itu tidak atau belum terbukti adanya penularan dari manusia ke manusia. Waktu itu penularannya adalah dari burung atau unggas ke manusia, sehingga penyebarannya tidak secepat penularannya sekarang dari manusia ke manusia. Pada waktu itu TNI sudah menggagas mengerjakan suatu simulasi di Bali ya, untuk menghadapi kalau terjadi pandemi flu burung. Dan ya alhamdulillah sampai dengan 2018 Indonesia dinyatakan sudah tidak ada kasus lagi. Itu Pak Rohmat, yang paling mendasar adalah penanganan kasus flu burung dengan kasus COVID adalah pada flu burung tidak terbukti penularan human to human, begitu ya. Kemudian yang kedua dari Keamanan Maritim, Sabrina, tadi sudah disinggung oleh Pak Dodi, saya menambahkan sedikit tentang apa yang berubah. Tadi pada lesson learn pertama saya sudah sebutkan bahwa emerging dan new emerging diseases itu akan terus terjadi. Terutama yang ditengarai adalah yang berkaitan dengan zoonotic disease.
Kita lihat akhir-akhir ini zoonotic disease, yaitu penyakit yang ditularkan dari binatang ke manusia, itu ternyata berkembang. Dan yang terakhir ya corona. Sebelumnya virus influenza. Ke depan ini memang harus menjadi kewaspadaan kita bahwa zoonotic diseases ini akan terus berkembang. Kemudian untuk itulah ada inisiatif Amerika membuat inisiatif Global Health Security Agenda pada waktu itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan One Health. One Health itu melibatkan antara unsur-unsur kesehatan manusia dan kesehatan hewan, termasuk kemudian juga pertanian. Jadi dari Sabrina tadi pasti atau bisa dipastikan bahwa kita harus selalu waspada terhadap kemungkinan munculnya penyakit-penyakit baru. Demikian Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Dr. Haryadi. Kami lanjutkan, kami persilakan kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto, kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga Pak Heri tadi sebagian sudah menjawab beberapa pertanyaan. Jadi mungkin saya tidak urut dari yang pertama ke yang ketiga, tetapi saya mulai dari yang saya akan menjawab agak intens. Yang pertama adalah ke Saudara Rohmat dari manajemen bencana. Di dalam kaitan dengan penanggulangan penyakit, termasuk pandemi ini, maka yang kita prioritaskan adalah menghentikan sebaran. Menghentikan penularan, menghentikan sebaran, sehingga kita yakini bahwa kasus baru tidak akan ada lagi. Nah, sekarang kita mulai memikirkan, faktor pembawanya apa? Kalau flu burung, ini faktor pembawanya adalah unggas. Sudah barang tentu yang paling mungkin adalah stop peredaran unggas. Stop pindahan unggas. Jangan kemudian unggas ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Inilah yang kemudian kita karantina. Karantina wilayah di dalam konteks flu burung adalah mengkarantina jangan ada pergerakan unggas. Jangan ada pergerakan unggas, karena unggasnya ini yang kemudian membawa faktor penyakit. Jangan lagi misalnya peternakan ayam di Tangerang, kemudian dijual ayam hidupnya di Jakarta. Ini ada pergerakan ayam dari Tangerang ke Jakarta. Ini nggak boleh sekarang. Tidak boleh ada pergerakan ayam yang melewati batas administrasi suatu tempat sehingga terlokalisasi. Nah, terkait dengan kemudian COVID-19, faktor pembawanya adalah orang. Faktor pembawanya adalah orang. Jadi kalau kemudian kita mengimplementasikan karantina wilayah, maka orang itu tidak boleh pindah wilayah. Nah inilah yang kemudian menjadi masalah, dia boleh beraktivitas di wilayahnya, tidak boleh keluar dari wilayahnya. Orang Jakarta hanya boleh beraktivitas di Jakarta. Orang Bogor hanya boleh di Bogor, orang Depok di Depok, dan sebagainya. Ini ada pembatasan wilayah, ini yang disebut karantina wilayah. Cara ini tidak bijak, karena sangat tidak mungkin. Ingat bahwa daerah penyangga Jakarta ini adalah daerah komuter. Artinya memunculkan permasalahan yang lebih banyak lagi. Tetapi kalau kemudian hanya pergerakan di satu wilayah saja yang dibatasi, sementara di dalamnya kita tidak bisa menjamin pemutusan kontak karena tidak adanya kontak physical distancing, karena tidak adanya yang lain-lain itu, maka juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah pembatasan sosial. Aktivitas tetap ada, hanya berbasis pada memutar roda ekonomi dasar, karena kita tahu bahwa masyarakat kita tidak seluruhnya memiliki sumber penghasilan yang sama. Pasti ada yang beda-beda, ada yang hasilnya harian dan sebagainya. Inilah yang kemudian kita coba kita atur. Kalau memang bisa kita suruh di rumah, ya kita berikan jaring pengaman sosialnya. Terus kemudian kegiatan yang tidak perlu, sekolah kita liburkan. Bekerja dari rumah, ini hal yang bisa dilakukan. Tentunya tidak semua bekerja dari rumah. Ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Dikerjakan secara bagaimana? Bergantian.
menjaga jarak, mengatur waktu, dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai pembatasan, bukan pelarangan. Nah, kalau kita berbicara tentang pelarangan aktivitas sosial itu berbicara tentang lockdown, totally aktivitas sosialnya berhenti total. Orang tidak boleh kemana-mana, keluar rumah aja nggak boleh. Tetap berada di rumah, tidak boleh kemana-mana. Apakah ini memberikan suatu solusi? Permasalahan COVID tidak hanya masalah kesehatan. Ini sangat kompleks. Oleh karena itu, satu, di dalam terminologi kita tidak ada yang namanya lockdown di dalam tataran hukum kita. Yang ada adalah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Nah, karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam skala besar ini, kita melihat variabel pembawa penyakitnya yang menjadi penting. Oleh karena itu, undang-undang karantina, saya akan lari ke pertanyaan Tasya tadi. Oleh karena itu, bahwa di dalam kaitan dengan kekarantinaan, itu tujuannya harus update tentunya, tujuannya bukan hanya mencegah masuknya penyakit yang disebabkan karena faktor biological, tetapi juga mencegah masuknya faktor yang menimbulkan kedaruratan masyarakat yang faktor penyebabnya adalah chemical, kemudian nuklir tentunya. Oleh karena itulah maka di dalam kekarantinaan sekarang orientasinya lebih luas. Kita hanya berbicara tentang biological saja, tapi juga berbicara tentang chemical dan nuklir. Ini menjadi sesuatu yang sebetulnya sangat dinamis. Di mana kita membatasi sebarannya, kita lihat variabel pembawa penyakitnya. Jadi tidak bisa kemudian semua permasalahan kesehatan disamaratakan. Variabelnya sampai saat ini berbeda terus. Nah, tentunya bahwa pembelajaran respon ke depan harus kita lakukan. Tadi pertanyaan dari saudara Sabrina. Satu hal, bahwa hampir semuanya ini, bahkan kalau mau kita kaji, sebagian besar ini adalah man-made disaster. Bencana karena ulah manusia. Man-made disaster. Kalau natural disaster murni nggak banyak. Kalau kita berbicara tentang banjir bandang katakan banjir bandang yang terjadi di Bangka Belitung gitu. Kalau ini sesuatu yang natural, kenapa nggak sejak zaman Sriwijaya dulu terjadi banjir? Kenapa nunggu sekarang? Karena kerusakan alam, karena ketidakseimbangan ekosistem. Apakah ketidakseimbangan ekosistem sesuatu yang natural? Tidak, itu man-made disaster. Man-made disaster. Banjir di Jakarta, man-made disaster. Karena kalau kita lihat riwayatnya sungai Pesanggerahan misalnya, pada tahun 40-an itu lebar kecilnya 40 meter. Sekarang lebar sungai terbesarnya, dasnya terbesarnya 4 meter. Apakah dari 40 menjadi 4 itu sesuatu yang natural? Tidak, itu man-made. Oleh karena itu, betul bahwa pembelajaran respon pandemi ke depan harus mengendalikan faktor penyebabnya, faktor manusianya. Kalau faktor manusianya tidak dikendalikan, bukan dilarang. Tadi bisa kita katakan, tadi Pak ada pembicara sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa Pak Teddy, ini sekarang borderless, negara dunia ini sudah tanpa batas. Kita bisa membeli sepatu di China, kita bisa membeli HP di Korea, kita bisa membeli baju di Thailand dalam waktu sehari. Artinya memang sekarang borderless, tetapi bukan berarti tanpa resiko. Inilah yang penting, sehingga pembelajaran respon ke depan bukan kemudian menunggu pandemi dan kita merespon, tapi bagaimana kita mempelajari kondisi sekarang agar pandemi itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ini menjadi kunci. Jadi kita bukan siap kalah, tetapi kita nggak mau kalah gitu loh. Harus siap untuk kalah, nggak mau. Kita harus siap untuk tidak kalah dari sekarang, jangan nunggu kalau pertandingan. Ini yang saya katakan bahwa saudara-saudara sekalian yang sekarang sedang belajar, inilah nanti jadi think tank kita ke depan untuk merumuskan bagaimana jangan sampai kita merespon lagi karena kita berhasil mengendalikan itu. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari 3 penanya sudah dijawab tuntas, gamblang oleh ketiga narasumber. Mohon izin kami ingin memberikan kesempatan sekali lagi membuka satu termin. Pertanyaan dari mahasiswa dan 1 dari dosen kalau ada. Untuk mahasiswa kami persilahkan mungkin dari Saudari Hana Wijayanti dari DRK, barangkali ada.
Pak Jasmi? Ana Wijayanti? Siap, tidak ada Bapak. Tidak ada? Kesulitan berkomunikasi. Atau Saudara Dina dari Prodi MB? Siap, Ada, Bapak. Oke, silakan Saudara Dina untuk menyampaikan pertanyaan. Siap. Terima kasih sebelumnya. Bapak IDK selaku moderator dan pembicara. Pertanyaan saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Subagia dari Manajemen Bencana. Saya ingin memberikan pertanyaan terkhusus kepada Bapak Heri Dadi. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa berandaskan Impres nomor 4 tahun 2019 dengan tugas TNI untuk mendeteksi ancaman dari luar, sehingga ada upaya lebih cepat untuk mengamankan negara. Nah, tapi dalam konteks COVID-19 saat ini, Pak, ini kan Impres yang baru. Bagaimana sebenarnya dan seharusnya upaya preventif dari intelijen yang ada di tubuh TNI dalam mendeteksi ancaman dini pandemik tersebut? Apakah karena awalnya ini adalah tergolong ancaman non-militer, sehingga lead sektornya Kemenkes, sehingga pemerintah akan pertamanya menggampangkan gitu, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dina sudah menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Dr. Herdadi. Kami mengundang satu lagi pertanyaan kalau ada dari dosen barangkali. Apakah ada para dosen yang ingin bertanya? Kami lihat di sini hadir Bapak Agus, ada pertanyaan Pak Agus? Dari ya. Anwar bertanya. Oke, siapa? Pak Anwar, oke. Dari dosen kami silakan Dr. Anwar Kurniadi, kami silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Secara singkat ya Pak. Ya, terima kasih moderator Pak IDK, yang terhormat para senior dan narasumber. Saya sebenarnya hanya ngasih masukan aja, bahwasanya dalam pelaksanaan darurat seperti ini, kita sebenarnya bisa mengacu pada Undang-Undang Perpun nomor 23 tahun 2009 tentang bahaya negara ini dari darurat sipil dan militer. Kemudian kalau bencana itu kita bisa Undang-Undang 24 tahun 2007, di mana pemasangannya adalah BNPB. Kemudian dalam Undang-Undang 6 tahun 2016 karantina, pemasangannya adalah Kemkes. Nah, satu lagi undang-undang yang keluar tahun 2017, tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Di dalam itu ada isinya yang mengatakan bahwasanya untuk mobilisasi sumber daya itu yang punya hak adalah Kemhan. Nanti dalam ini adalah Panglima TNI yang sebagai pelaksana lapangan. Nah, sehingga dengan adanya mobilisasi sumber daya nasional itu nanti akan menambah satu doktrin baru, terutama di Kapus TNI, Panglima TNI, yaitu ada tambahan tugas adalah bagaimana memberikan mobilisasi tidak hanya rupanya itu tidak hanya sekedar kesehatan, juga semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan sebagainya, semuanya yang dipakai untuk bisa untuk mengatasi darurat itu punya Kemhan atau TNI untuk memberikan mobilisasi. Kalau tidak, nggak mau ikut dalam mobilisasi tentunya dapat hukuman, nanti itu ada hukumannya. Nah, sehingga kalau mau disimpulkan lagi dari beberapa undang-undang tadi, alangkah baiknya mulai sekarang ada sinkronisasi antara undang PSDN tahun 2023 itu antara BNPB dan Kemhan sama juga Panglima TNI. Bagaimana selama ini sudah dilakukan di daerah, misalnya setiap kali satgas biasanya itu kan satgasnya BNPB atau darurat di lapangan kan selalu tentara ya. Nah itu kalau ini disinkronkan tentunya
akan meringankan beban BNPB sekaligus sinkronisasi segala macam kesulitan yang ada di lapangan sehingga tugas TNI dan BNPB itu akan terasa bagus. Seperti Kemkes ini sebenarnya kan intinya penyakit di pandemik Kemkes. Jadi bagaimana cara prosedurnya itu nanti kita ikut juga prosedur Kemkes yang ada gitu. Mungkin nanti sosial, kementerian sosial kita juga pakai aturan di menteri sosial dan sebagainya. Jadi kalau ada sugesti dari atas, nanti kalau terutama ini kan nasional ya, nasional itu akan baik kalau dari sekian dari 3 undang-undang itu akan diimplementasi dengan baik antar atasan di sini sebelum dirasakan di daerah. Terima kasih. Ya, bukan pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh narasumber. Satu Pak Dewa. Pertanyaan satu. Ya, pertanyaan satu tapi singkat Pak Ahmed. Siap, mohon izin. Dalam membangun community base, tantangan salah satu yang pada zaman kini adalah adanya hoax. Bagaimana tim terpadu menangani hoax itu, karena trust kepercayaan masyarakat juga dalam membangun community base ditentukan oleh trust atau kepercayaan masyarakat. Sementara mohon maaf saya lihat Pak Jubir baru Truf Info, belum mengantisipasi ataupun hoax yang memang kadang-kadang membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah sehingga beberapa program juga agak lemah juga di lapangan. Demikian Pak. Terima kasih. Pertanyaan terkait trust Pak. Baik, kami cukupkan untuk pertanyaan sampai di sini. Kami persilakan kepada narasumber untuk mohon memberikan pencerahan. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya duluan ya Pak Moderator. Ya Pak Erdadi. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Dina dari program MB tadi tentang Inpres 04 2019. Betul Dina bahwa salah satu tugas Panglima TNI dari Inpres itu adalah mengerahkan personel, sarana, prasarana untuk cegah, deteksi, dan respons secara cepat. Apa yang sudah dikerjakan oleh TNI atau unsur-unsur keamanan lainnya sebetulnya sudah melakukan itu. Kita sudah melakukan kegiatan cegah, deteksi, dan sebagainya. Seperti diketahui Dina, untuk diketahui bahwa ada ilmu tersendiri di kesehatan TNI itu yaitu tentang intelijen medis. Intelijen medis diantaranya yaitu untuk melakukan deteksi, melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang kira-kira berkaitan dengan keamanan negara dari aspek kesehatan. Tadi kalau Dina menyatakan bahwa terkesan selama ini menggampangkan, tidak juga gitu ya. Untuk diketahui bahwa COVID-19 ini penyakit baru ya, dan penyebabnya pun novel ya. Coronavirus ini novel. Artinya apa? Penyakit baru ini karakteristiknya semuanya juga belum diketahui. Belum ada ahli-ahli yang kemudian mempunyai pengalaman. Adanya pengalaman tentang SARS coronavirus dulu. Kemudian ada tentang MERS. Tetapi tentang coronavirus yang novel ini ya baru tahu sejak terjadinya wabah di Wuhan itu. Sehingga banyak hal-hal yang masih berupa hipotesis. Termasuk bagaimana pencegahannya, bagaimana apakah ada upaya vaksinasi, bagaimana pengobatannya, semua masih berupa hipotesis yang sekarang dalam fase kemudian ya banyak apapun bisa dicoba ketika pandemi seperti ini. Sehingga menjawab pertanyaan Dina tadi, TNI sudah melakukan upaya itu dari awal, tapi tentunya kan tidak mungkin kemudian dijelaskan kepada setiap orang. Tetapi upaya itu sudah dilakukan, deteksi, mitigasi, dan prevensi. Tidak ada kata-kata menggampangkan, itu tidak ya. Tapi tadi, karena memang penyakit ini atau virus ini adalah novel, virus baru, sehingga karakteristiknya belum dikenali dengan pasti.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Anwar saya masukkan itu, barangkali nanti saran dari Pak Anwar itu Pak, bagus untuk masukan bagi BNPB gitu Pak Moderator, kaitannya dengan perundang-undangan gitu. Saya rasa itu bidang saya Pak Moderator, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Pak Ahmad Wiranto, barangkali ada tanggapan. Iya, terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Anwar, ini saran yang bagus, nanti kami juga akan ikut memperhatikan. Kemudian Pak Ahmed, ya kami sejak awal sudah bekerja sama dengan Kominfo terkait dengan ini, kemudian juga penegakan hukum dengan Barreskrim Polri. Saat ini sudah ada lebih 1.000 kasus ini yang sudah diproses hukum, dan kemudian sudah ada 400 sekian yang sudah mendapatkan sanksi hukum. Nah, yang jadi masalah memang adalah bahwa kita menjadi capek manakala harus mengklarifikasi hoax. Sudah jelas-jelas hoax kok diklarifikasi, itu kan sebenarnya ini menjadi capek. Sehingga kita kehilangan waktu untuk mengedukasi masyarakat. Ini yang menjadi problem. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa ke depan mengedukasi masyarakat itu sebenarnya tidak tematik. Karena ini basisnya sebenarnya kalau kita lihat, negara ini sudah punya kebijakan yang saya analogikan, mohon maaf ini, kalau mau selamat naiklah perahunya Nabi Nuh gitu ya. Perahunya Nabi Nuh itu adalah Germas, kan masyarakat hidup sehat. Ini adalah perahunya Nabi Nuh. Di Inpres Germas itu sudah tidak ada lagi kementerian lembaga yang merasa tidak terlibat. Nah, ini mari kita naik semua di sana. Nah, Inpres Germas inilah yang menjadi basis, kemudian PATS dan sebagainya itu adalah hanya tiang-tiang yang ada di kapal itu. Oleh karena itu, kalau ini kita jalankan terus-menerus secara fundamental, artinya tidak berbicara lagi tentang fungsi kesehatan, ini fungsi negara gitu ya, fungsi masyarakat. Ini adalah fungsi siap bersama-sama. Maka kita sudah punya alat akar fondasi yang sangat kuat untuk itu. Sehingga tidak lagi tergagap-gagap kalau ada penyakit baru berbicara tentang PHBS. Saya pikir dari dahulu sebelum ada COVID pun pola hidup bersih sehat juga seharusnya menjadi dasar kita gitu loh. Gerakan masyarakat sehat itu juga menjadi dasar kita. Ini kan menjadi sesuatu yang mutlak untuk kita lakukan. Manakala kita menginginkan Indonesia maju, SDM-nya harus unggul. Kalau SDM-nya unggul ya harus sehat. Kalau enggak mungkin. Ini menjadi sesuatu yang dasar. Mungkin demikian Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Barangkali terakhir dari Pak Dodi, barangkali ada yang mau ditambahkan? Itu nanya agak putus-putus. Tapi ya, saya tangkap mungkin terkait sama mobilisasi TNI di lapangan. Jadi memang sebenarnya sudah ada undang-undangnya di kita. Jadi kalau misalnya terkait sama bencana, maka lead sektor urusannya tentulah undang-undang penanggulangan bencana. Gitu. Nah, di dalam undang-undang penanggulangan bencana ini sebenarnya sudah detail sekali bagaimana kita memobilisasi resources gitu. Nah, di dalam pasal 50 jelas bahwa kemudahan akses itu salah satunya adalah untuk komando untuk memerintahkan sektor dan lembaga. Nah, ini artinya tentu dalam konteks adalah bencana, bukan perang. Bukan perang. Jadi memang kegiatan kemanusiaan. Dan saya rasa di semua negara ini juga universal berlaku. Jadi apabila terjadi suatu krisis ataupun major disaster gitu, itu pasti semua sistem berhenti. Dan di negara manapun selalu aset pemerintah yang siap 24 jam itu ya pasti aset militer ataupun Polri, TNI Polri. Nah, oleh sebab itu sejalan juga dengan undang-undang penanggulangan bencana, ini memang bisa kita gunakan kalau memang itu ada status daruratnya. Gitu. Jadi tidak hanya dalam konteks darurat saja. Tetapi di luar konteks itu, kita berbicara normatif sesuai dengan urusan masing-masing. Nah, saya lihat juga sebenarnya tidak tabrakan dengan undang-undang TNI atau undang-undang Kemhan lainnya. Karena mungkin kalau bicara konteks yang kecil, bencana memang durasinya kan memang tidak lama. Ya, jadi selalu kita di dalam respon time itu menggunakan aset militer. Dan
Saya rasa juga begitu. Yang paling sering yang menggunakan TNI Polri memang BNPB, karena memang konteks bencana itu. Tetapi biasanya ada yang unik juga, di mana sistem kita dibanding dengan di luar negeri adalah bahwa kalau di luar negeri itu sangat sulit sekali ya instansi sipil itu mengerahkan sumber daya dari instansi dari militer, itu sangat tidak mungkin terjadi ya. Nah itu juga yang terjadi di Australia. Kenapa begitu terpisah-pisahnya pasukannya antara sipil militer ini, sehingga mereka sangat telat untuk mengerahkan sumber daya ini, sehingga terjadi kebakaran besar kemarin itu di Australia. Tetapi ini juga berlaku untuk negara-negara lain, tidak begitu gampang mengerahkan tenaga militer. Tetapi beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu memang sudah automatically apabila ada bencana, itu otomatis TNI Polri yang ada di wilayah otomatis merapat untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan tersebut. Tapi kalau memang itu dibutuhkan mobilisasi yang lebih besar dan terorganisir, itu nanti diorganisir oleh BNPB. Gimana saya mungkin itu Pak terkait sama itu, dan mungkin nanti tinggal lagi nanti mungkin direvisi undang-undang TNI nanti ditambahkan, disempurnakan di situ sehingga nanti kalaupun dua undang-undang. Demikian Pak Moderator. Siap. Terima kasih kepada 3 narasumber yang telah menjawab tuntas semua pertanyaan dari mahasiswa maupun dosen serta seminar. Selanjutnya untuk sesi